Selamat bertemu kembali dengan Abito Accounting Software. Pada video tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya menginput transaksi pembelian kredit di menu pembelian. Namun sebelum kita menginput transaksi pembelian kredit, terlebih dahulu kita harus men-setting apakah transaksi pembelian kredit ini langsung masuk ke menu jurnal atau tidak. Nah, jadi pertama kali kita masuk ke menu buku besar di sini. Kemudian di sini ada namanya setup system. Nah, di sini ada tulisan jurnal langsung penjualan atau pembelian. Ketika kita jawab yes, itu artinya apa yang kita input di transaksi pembelian, maka dia akan menjurnal langsung ke menu buku besar dan dia akan menjurnal pembelian pada hutang dagang. Namun ketika kita jawab T di sini, itu berarti apa yang kita input di transaksi pembelian tidak langsung menjurnal ke modul jurnal di menu buku besar. Nah, jadi di sini harus kita persiapkan dulu apakah jurnal tersebut langsung masuk atau tidak dengan menjawab Y atau T. Nah, di sini saya akan coba langsung menjurnal ke buku besar, maka saya di sini kita ketik Y. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat tabel akun jurnal pembelian. Jadi kita masuk ke modul pembelian di sini. Kemudian di sini ada transaksi pembelian, di sini ada namanya tabel akun jurnal pembelian. Nah, di sini saya sudah siapkan kode 001, kemudian akun pembelian sudah kita input, akun PPN, akun PPH, kemudian akun hutang dagang kita sudah isi semua di sini. Selanjutnya kita klik keluar. Setelah setting kita masukkan secara lengkap, baru kita bisa menginput transaksi pembelian kredit. Kita klik menu inventory di sini, kemudian kita klik pembelian kredit di sini. Nah, langkah selanjutnya kita menginput atau memilih grup transaksi. Nah, di sini ada BG, tapi saya akan mencoba misalnya kita ketik BZ. Nah, ini kode baru. Setelah ada kode BZ, kita klik tambah. Jadi pengkodean di sini grup transaksi ini bisa aja misalnya BZ untuk pembelian raw material, misalnya BA untuk pembelian work in process, kemudian BB atau apa BM misalnya itu untuk grup transaksi pembelian finished good misalnya seperti itu. Nah, ini contoh saya ketik BZ, kemudian kita klik tambah di sini. Nah, maka nomor yang terbentuk adalah BZ, kita kasih inisial tahun 2110 bulan Oktober misalnya, kemudian nomor urut 001. Kita enter, kemudian kita enter terus sampai keluar tanggal di sini. Nah, misalnya tanggal 19 Oktober 2021 kita pilih currency-nya. Misalnya kalau kita beli barang secara import mungkin mata uangnya bisa USD, tapi kalau pembelian secara lokal kita pilih IDR di sini, rupiah. Kemudian kita pilih suppliernya. Suppliernya siapa? Kita beli dari PT apa di sini? Misalnya kita beli dari PT CP Mekar Baru misalnya di sini. Kemudian di sini ada nomor PO. Nomor PO ini sebetulnya bisa terisi secara otomatis ketika kita membuat PO terlebih dahulu baru membuat transaksi pembelian. Namun kalau kita menginput transaksi di menu pembelian kredit, maka nomor PO ini bisa diisi atau tidak sesuai kebutuhan saja. Kemudian kita isi termnya berapa hari, misalnya 30 hari hutang jatuh temponya. Kemudian ada PPN atau tidak, misalnya ada PPH sebesar 2%, kita input di sini. Setelah itu kita klik tambah transaksi di sini. Nah, sebelum kita tambah transaksi, kita pastikan dulu apakah jurnalnya sudah dipilih atau belum. Karena kalau jurnalnya, karena tadi kita sudah setting yes, maka jurnalnya harus kita pilih. Nah, jurnalnya harus kita pilih. Nah, ini jurnal ini yang muncul di sini adalah yang tadi kita setting di tabel akun jurnal pembelian. Kita tinggal pilih saja di sini. Misalnya jurnalnya 001. Nah, kemudian di sini sebetulnya ada tujuan. Tujuannya itu kita bisa pilih. Tujuannya itu pembelian ini untuk apa keperluannya. Nanti di AB Pro ada namanya data induk tujuan, tapi kalau tidak dipakai maka data induk tujuan ini bisa kita lewati saja. Setelah itu kita klik tambah transaksi, kemudian di sini ada multi kode barang, kita klik.
Nah, selanjutnya kita pilih kode barang yang akan kita beli. Nah, misalnya kita bawa ke bawah di sini. Nah, misalnya kita pilih di sini barang-barang yang akan kita beli. Nah, kita klik keluar, kemudian kita klik yes. Maka barang-barang yang sudah kita checklist otomatis akan tercopy ke menu pembelian. Nah, kita tinggal mengisi kuantitinya saja. Nah, di sini juga ada item unit, berarti kita ketik 2 ini adalah 2 pieces. Nah, harganya per pieces berapa? Misalnya kita tinggal isi di sini. Kemudian ini juga sama, kita input kuantitinya misalnya 3 pieces. Nah, kemudian yang ketiga kita input misalnya 5 pieces. Harganya berapa di sini? Nah, jadi seperti ini saja untuk menginput transaksi pembelian. Nah, jadi jangan lupa sebelum kita save, kita lihat dulu apakah kolom PPN sudah terisi, apakah kolom PPA sudah terisi atau belum, kemudian apakah kolom jurnal ini sudah kita isi atau belum. Kalau sudah yakin kita bahwa semua kolom sudah terisi, maka kita tinggal klik simpan di sini. Nah, kalau sudah kita klik simpan di sini secara otomatis, maka transaksi pembelian yang kita input otomatis akan menjurnal ke modul buku besar. Kemudian dia akan menambah hutang dan kemudian dia akan menambah stok kita. Jadi sekali input di menu pembelian kredit ini, secara otomatis dia akan mempengaruhi menu-menu yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.